Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik, materi tema 1, sub tema 3, pembelajaran 1. Baik, langsung kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama yaitu materi muatan IPS, ya, berkenaan dengan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan negara-negara di ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia, kepala negaranya, ya, saat ini pada tanggal ini estimasinya Juli 2014. Presidennya Joko Widodo. Ibu kotanya Jakarta. Bahasanya Indonesia, mata uang rupiah, IDR. Luas wilayahnya 1.945.600 atau 569 km persegi. Kemudian jumlah penduduknya pada tahun 2014 sampai 2014 itu 233.609.643 jiwa. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa Indonesia yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Yang berikutnya adalah negara Laos. Laos memiliki kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kemudian ibu kotanya Vientiane. Bahasa nasionalnya Lao. Mata uangnya Kip. Ya, jumlah penduduknya sekitar 6.800.000-an. Kemudian hari kemerdekaannya 19 Juli. Kemudian lagu nasionalnya adalah Peng Chat Lao. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pha Ngotin yang menyebut wilayahnya yang dipimpin sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800-an, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Genesa menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih bercambuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Adalah negara Malaysia. Malaysia kepala negaranya adalah Sultan. Ya, kemudian kepala pemerintahannya adalah Datuk Sri. Ya, ibu kotanya Kuala Lumpur, bahasanya Melayu mayoritas. Mata uangnya ringgit. Luas wilayahnya sekitar 330 sekian kilometer. Kemudian jumlah hari kemerdekaannya 31 Agustus. Lagu kebangsaannya Negaraku. Nah, tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan.
Tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641 Belanda mengambil alih, lalu tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824 Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun, kemudian Inggris berhasil menguasai kembali membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Yang berikutnya, Myanmar. Myanmar, kepala negaranya adalah presiden. Ibu kotanya Naypyidaw. Bahasanya Myanmar, mata uang kyat, luas wilayah kurang lebih 676.000 sekian, jumlah penduduk 55.700.000 sekian. Kemudian hari kemerdekaan tanggal 4 Januari 1948, lagu nasionalnya Kaba Makei. Pada tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer dipimpin oleh Jenderal UNU Un Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Berikutnya, Filipina. Filipina ini kepala negaranya adalah presiden. Sampai tahun 2014 itu presidennya Rodrigo Duterte. Ibu kotanya Manila. Bahasanya Filipina itu Tagalog, di Inggris dan Spanyol. Mata uang peso. Kemudian luas wilayahnya sekitar 343.000 km. Kemudian jumlah penduduknya 107.600 sekian. Kemudian hari kemerdekaan 12 Juni. Lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat. Setelah perang Spanyol-Amerika di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina yang diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 46 yang dikenal sebagai Hari Republik. Selanjutnya, negara Singapura. Singapura mempunyai kepala negara adalah presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kotanya Singapura. Bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Kemudian luasnya hanya 706 km persegi. Jumlah penduduk 5.567.000 sekian. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 45. Dan lagu bangsaan Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara wilayahnya,
namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya, tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada singa. Oke, yang selanjutnya Thailand. Thailand kepala negaranya adalah Mahu atau rajanya ya. Kemudian kepala pemerintahnya Perdana Menteri, ibu kotanya Bangkok, bahasanya Thai. Mata uang baht, lalu wilayahnya 513.000 km persegi. Jumlah penduduk 67 juta 741.401 jiwa. Hari kemerdekaannya tidak pernah dijajah. Jadi Thailand itu adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Lagu nasionalnya adalah Prang Chart Thai. Thailand adalah satu-satunya negara yang tadi tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Benjiang. Oke, selanjutnya Vietnam. Vietnam kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Ibu kotanya Hanoi. Bahasa nasionalnya Vietnam, mata uang dong. Luas wilayahnya 331.210 km. Jumlah penduduk 93.421.835. Hari kemerdekaannya 2 September 45. Lagu nasionalnya Tin Quan Cha. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara sekaligus menjadi pimpinan militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 2007 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam. Nah, selanjutnya amati itu maksudnya kurang A ya itu. Itu kurang A maksudnya. Ini bukan mati tapi amati. Amati. Amati gambar di bawah ini. Ini ada dua gambar. Yang pertama gambar hutan, yang kedua gambar perkotaan. Coba kalian amati, lalu kalian jawab pertanyaan ini. Ada 7 soal, nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ada 7, kalian kerjakan, boleh lihat Google, boleh tanya kepada orang tua atau kakak kalian. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup. Mudah-mudahan anak paham semuanya. Selamat belajar dan tetap semangat, dijaga kesehatannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.